Halo guys, kembali lagi di channel Haki Stories. Hari ini kita akan bermain game Real Flight Simulator lagi ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menggunakan FMC pada game Real Flight Simulator ini. Ingin tahu bagaimana kelanjutannya? Langsung saja tonton video ini sampai habis. Oke, pertama-tama sebelum kita memilih rute untuk penerbangan kita langsung saja memilih pesawatnya dahulu ya. Di sini untuk pesawatnya kalian bebas ingin memilih apa saja boleh ya. Jika sudah, ini saatnya kita memilih rute untuk penerbangan kita. Jika kalian ingin mencari langsung pada map, kalian dapat mencarinya langsung satu persatu. Kalian juga dapat menggunakan tombol search yang ada di sini untuk mencari bandara keberangkatan kalian dan juga mencari bandara tujuan kalian. Dan jika sudah, kalian dapat langsung menekan tombol take off yang ada di sini, dan di sini kalian diarahkan untuk memilih terminal atau parking stand untuk kalian muncul pada bandara keberangkatan kalian. Kalian dapat memilihnya dekat dengan runway keberangkatan kalian. Misalkan di sini kita akan menggunakan runway 0 to center, maka kita akan memilih dekat runway-nya. Jika kita memilih runway 0 to left, maka kita pilih juga di terminal sekitar sini. Selanjutnya kita dapat memilih bandara tujuan kita. Sebagai contoh di sini saya akan memilih adalah Suvarnabhumi International Airport. Langsung saja kita klik tombol landingnya. Jika sudah, kita akan diarahkan untuk memilih terminal pada saat nanti kita tiba di sana. Ini sesuai kebutuhan kalian ya. Kalian mau pilih yang dekat dengan runway landing kalian ataupun yang jauh juga bisa. Jika sudah, flight plan kalian sudah dapat kalian gunakan langsung untuk terbang nanti. Dan di sini kalian juga dapat memilih departure, atau di sini adalah untuk memilih prosedur keberangkatan kalian gunakan. Di sini untuk pilihan sangat banyak dan kalian dapat memilih sesuai dengan runway yang kalian gunakan pada saat take off ya. Kalian juga harus memperhatikan rute yang pada saat kalian pilih agar tidak terlalu jauh dengan bandara tujuan kalian, atau bahkan nanti jadinya malah jadi muter-muter. Jika sudah, kita langsung dapat memilih untuk prosedur arrival kita. Kita akan menggunakan arrival apa? Kita dapat memilihnya di bagian arrival di sini ya. Langsung saja kalian pilih sesuai dengan rute yang kalian inginkan. Jangan sampai kalian ingin mendarat tapi harus muter-muter dulu mengelilingi bandaranya. Selanjutnya kita langsung dapat memilih runway yang akan kalian gunakan untuk approach. Di sini untuk Bandara Suvarnabhumi Internasional ada 4 pilihan runway, yaitu ada 01 left, 01 right, 19er left, dan juga 19er right. Kalian tinggal pilih ingin mendarat di runway yang mana. Selanjutnya kalian dapat menambahkan sortie pada penerbangan kalian dengan cara menekan tombol add leg yang ada di sini. Itu jika kalian mau menambahkan penerbangan selanjutnya setelah kalian mendarat nantinya. Dan kalian tinggal memilih bandara yang kalian tuju nantinya apa. Misalkan di sini sebagai contoh kita akan memilih Bayun untuk bandara tujuan kita selanjutnya. Dan seperti biasa langsung kita pilih terminal untuk kita berhenti nantinya. Dan sama seperti sebelumnya, kalian dapat memilih departure, arrival, serta juga runway pada saat kalian tiba di sana ya. Oh ya, dan untuk tambahan di sini pada saat kalian memilih approach, di sini ada dalam kurung ada angka 3 dan angka 4 sebagai contoh. Ini adalah untuk kalian memilih transisi kalian. Sebagai contoh, jika kalian memilih transisi apa, maka rutenya juga nanti akan berubah pada saat kalian melakukan approach ya. Jadi harus kalian pilih dengan saksama. Kalian dapat menambahkan leg penerbangan kalian maksimal sampai 5 kali penerbangan ya. Dan jika kalian ingin menghilangkan satu leg dalam penerbangan kalian, kalian tinggal memencet tombol remove leg yang ada di sini. Jika sudah, kita langsung dapat terbang. Selanjutnya kita dapat membuka map yang ada di sini dan kalian dapat melihat FMC atau active flight plan kalian ada di sisi sebelah sini. Pada bagian active flight plan yang berwarna biru di sini adalah bandara keberangkatan kalian serta juga bandara tujuan kalian. Dan untuk yang berwarna ungu ini adalah checkpoint selanjutnya yang akan kalian tuju pada saat kalian mengaktifkan autopilot. Selanjutnya untuk yang berwarna oranye dan hijau di sini adalah checkpoint yang sudah kalian bikin di flight plan sebelum kalian masuk ke dalam game sini ya. Dan untuk keterangan yang lain seperti heading ke checkpoint, distance, serta juga waktu yang dibutuhkan untuk ke checkpoint selanjutnya, serta juga altitude dan kecepatan pada saat kalian tiba di checkpoint itu.
Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan tombol RMV yang ada di sini. Fungsi tombol ini adalah untuk menghapus checkpoint yang sudah ada pada active flat plan kalian. Contohnya di sini adalah DOSPA, tinggal kita pencet tombol RMV maka dia akan langsung hilang dari flat plan kalian ya. Selanjutnya tombol NXT di sini adalah berarti next. Kalian dapat memilih checkpoint selanjutnya yang ingin kalian tuju pada saat kalian terbang menggunakan autopilot. Jika sudah kalian pilih, checkpoint yang sudah kalian pilih akan berubah warnanya menjadi warna ungu seperti ini ya. Dan nantinya pesawat kita akan langsung menuju checkpoint yang berwarna ungu ini. Selanjutnya di sini ada tombol CLR yang berarti artinya adalah clear. Ini adalah untuk menghapus semua active flat plan yang sudah kita bikin tadi. Dan tampilan active flight plan kita akan kosong melompong seperti ini ya. Dan jika kalian ingin membuat rute kembali, kalian tinggal pilih bandara yang kalian ingin berangkat seperti WSSS yang ada di sini dan kalian pilih bandara tujuan kalian lagi. Misalkan di sini saya akan menggantinya dengan WIII di Cengkareng. Cara menambahkannya tinggal kalian pencet tombol tanda tambah saja ya. Dan ini adalah rute penerbangan kalian yang baru ya. Selanjutnya kalian dapat menggunakan tombol DEP yang ada di sini untuk memilih departure apa yang akan kalian gunakan. Kalian dapat memilih sesuai dengan runway keberangkatan kalian. Misal kita akan menggunakan runway 20 center, kita dapat memilih prosedur departure yang menggunakan runway 20 center. Jika sudah kalian dapat menekan tombol APP yang ada di sini, ini adalah untuk memilih approach kalian di bandara tujuan kalian menggunakan runway apa ya. Langsung saja kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk tombol arrival yang ada di sini, ini adalah untuk memilih prosedur kedatangan kalian menggunakan prosedur apa ya. Tidak semua bandara memiliki prosedur standar terminal arrival pada game ini. Jadi ada beberapa bandara yang kalian dapat memilih langsung approach-nya saja tanpa harus memilih arrival-nya. Selanjutnya, jika kalian ingin menambahkan checkpoint pada rute penerbangan kalian, sebagai contoh di sini saya ingin menambahkan Palembang pada rute penerbangan saya. Jadi saya ingin lewat atas Palembang, langsung saja kita klik tanda tambah dan pada bagian WIPP di sini langsung kita klik tombol up sampai posisinya berada di dalam jalur yang benar ya. Nah, nantinya tampilannya akan seperti ini ya. Dari Changi kita akan melewati atas Palembang lalu kita akan mendarat di Cengkareng. Kalian dapat mengubah posisi checkpoint, menaikkan atau menurunkan checkpoint sebelum atau sesudah checkpoint selanjutnya menggunakan tombol up dan down yang ada di sini ya. Selanjutnya kalian dapat mengubah altitude serta juga speed pada checkpoint tertentu. Kalian tinggal memencet tombol plus atau minus yang ada di sebelah sini ya. Jika rute kalian sudah jadi, kalian siap untuk melakukan penerbangan. Jika pada saat kalian melakukan penerbangan menuju bandara tujuan kalian dan pesawat kalian sedang mengalami masalah darurat seperti engine mati seperti yang terjadi pada saat ini, kalian langsung dapat mengubah jalur penerbangan kalian menuju ke bandara terdekat. Caranya tinggal kalian perhatikan posisi pesawat kalian dekat dengan bandara apa di sekitar kalian ya. Sebagai contoh di sini ada Whiskey India Delta Sierra, langsung saja kita klik direct yang ada di sini. Maka nanti flight plan kalian akan berubah hanya menuju ke bandara tersebut. Selanjutnya kita tinggal memilih tombol approach dan memilih runway kedatangan kita di sana ya. Jika sudah, pesawat kalian akan langsung menuju ke bandara alternatif yang sudah kalian setting tadi ya. Ingat, jika kalian ingin mendarat manual tanpa menggunakan autopilot approach, kalian harus ingat pada saat dalam kondisi mesin mati 1 menggunakan pesawat yang bermesin 2 seperti ini, pesawat kalian akan terasa miringnya ke arah mesin yang mati ya. Ini sebagai contoh, kita matikan autopilot dan pesawat kita perlahan-lahan akan miring ke sebelah kanan karena engine yang mati kita adalah engine sebelah kanan atau engine nomor 2. Maka kalian harus menstabilkannya dengan cara meluruskan radar ke arah kiri seperti ini ya, agar rute penerbangan kita atau jalur pesawatnya tetap lurus ke arah runway-nya. Dan jika kalian menambahkan power pada pesawat, maka efek dari yaw pesawatnya ke arah engine yang mati akan semakin besar dan kalian harus menahan radar ke arah kiri atau ke arah engine yang hidup juga lebih besar ya.
Dan ada baiknya di sini kalian menggunakan trim manual. Jika kalian tidak ingin pesawat kalian jaga terus di radarnya. Untuk penggunaan trim ini sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, langsung saja klik tombol di atas ini ya. Oke, itu dia tadi tutorial lengkap cara menggunakan FMC atau flat plane pada game Real Flight Simulator ini. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video menarik lainnya yang akan kita upload setiap minggunya. Thank you for watching and see you next departure.